Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 2.2 Koneksi Antar Materi Tugas 2.2 A8. Sujoko, calon guru penggerak DKI Jakarta Angkatan ke-5. Pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaboratif ini memungkinkan murid, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial emosional. Pertama, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan mengelola emosi atau kesadaran diri. Kedua, menerapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan. Pembelajaran sosial emosional dapat diberikan dalam 3 ruang lingkup. Yang pertama, rutin, waktu khusus di luar kegiatan akademik. Yang kedua, protokol, menjadi budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid. Yang ketiga, terintegrasi dalam mata pelajaran, melakukan refleksi setelah penyelesaian sebuah topik pembelajaran. Kesadaran penuh, mindfulness. Kesadaran penuh dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang yang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Well-being, kesejahteraan psikologis. Well-being adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Berikutnya adalah koneksi antar materi dari modul 1.1 sampai 2.1. Bisa dilihat dalam bagan seperti ini. Ya. Setiap materi dari modul 1.1 filosofis Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, 1.4 budaya positif, 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, dan 2.1 adalah pembelajaran sosial emosional. Semuanya akan berpuara atau bertujuan ke pembelajaran yang berpihak pada murid yang nantinya diinginkan terbentuknya pelajar yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Ini keterkaitan antar modulnya. Kaitan pembelajaran emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial emosional memungkinkan guru menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Kondisi ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga anak menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak memiliki nilai-nilai berpihak pada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan pembelajaran sosial emosional melalui perannya, yaitu mewujudkan kepemimpinan pada murid. Melalui nilai dan perannya, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga terciptalah kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi dan misi guru penggerak. Pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dapat membentuk karakter murid yang mengarah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif.
Pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional memungkinkan guru dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran dirinya. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran sosial emosional memungkinkan guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik antara lain. Identifikasi perasaan, identifikasi emosi, menuliskan ucapan terima kasih, bermain peran. Sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid guna mewujudkan merdeka belajar. Setelah kita coba mengoneksikan antar materi dari modul 1.1 sampai modul 2.2, maka bisa ditarik sebuah kesimpulan atau kaitannya antar modul ini seperti apa. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dalam menuntun murid sesuai dengan nilai dan perannya, guru akan selalu bertanya, proses seperti apa yang guru lakukan agar murid dapat menumbuh kembangkan kompetensinya secara optimal. Proses pelayanan ini dapat efektif dan terukur apabila guru memiliki visi yang jelas. Mimpi apa yang mau dicapai guru tersebut. Dalam memperjuangkan mimpi yang diinginkan, guru memerlukan budaya positif. Hal-hal yang mulia yang seharusnya terjadi pada lingkungan dan proses pembelajaran. Guru harus menjadi role model. Setiap murid harus terlayani sesuai dengan kodratnya. Proses pelayanan adalah salah satu proses dalam merealisasikan budaya positif. Proses pelayanan yang melayani dan menuntun murid sesuai kodratnya dapat terlaksana dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional akan memberikan bentuk pelayanan yang memfasilitasi kebutuhan belajar murid, meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid yang berbasis pada kebutuhan psikologis murid. Murid akan terlayani dengan konten, proses, dan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid itu sendiri, dan murid merasa nyaman, merdeka, dan bahagia dalam belajar. Berikut koneksi antar materi modul 2.2. Terima kasih. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.